Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan tentang Gus Dur. Saya ngobrol dengan Johan Effendi yang Anda saksikan di QTV atau TV lokal Anda melalui program Impact. Pak Johan, waktu muda dulu kebayang nggak bahwa Gus Dur itu jadi presiden? Oh, tidak membayangkan ya. Sama sekali tidak ya. Tetapi sebelum itu, dia pernah ngobrol mungkin. Saya kira pemilihan umum waktu itu. Karena saya dengan dia sama-sama tidak ikut memilih sebetulnya. Jadi pada hari pemilihan umum itu, saya di kamar dia ngobrol-ngobrol gitu. Karena orang pada ikut pemilihan umum, kita tidak. Nah, dia sedang ngomong, ini mas, kayaknya nanti mereka berlomba untuk cari suara, tapi yang dapat presiden bisa saya, katanya. Nah, itu saya kira ya ngobrol biasa aja. Tapi waktu itu belum disebut-sebut bahwa dia belum. Dia masih mendukung Megawati waktu itu. Jadi ya aneh itu kadang-kadang. Ya itu saya anggap sampai aja. Tapi mungkin hanya kebetulan juga, saya nggak tahu itu. Nah, artinya Pak John nggak bisa membedakan dia bercanda atau dia punya visi yang terlalu jauh gitu. Ya, mungkin hanya aja. Omongan biasa aja menurut saya. Tapi waktu dia muda nggak bercita-cita jadi presiden? Saya tidak nggak pernah deh. Nggak ketangkep gitu. Iya. Emang obsesinya kalau tua dia mau apa kan? Nah, saya kira itu perjuangan tentang kemanusiaan itu, seperti saya katakan, dia pernah berkata di hadapan teman-teman gerakan anti diskriminasi ketika terjadi masalah diskriminasi, kan ada gerakan teman-teman yang disebut gerakan anti diskriminasi yang disingkat Gandhi. Dia di hadapan mereka, dia bertanya, dan saya ada, dia mengatakan, saya ingin kalau nanti di kuburan saya ditulis di sini dimakamkan seorang humanis gitu. Jadi ya humanismenya itu yang menjadi dasar pemikiran komitmen dia. Ditulis nggak sekarang? Dia tidak tahu saya itu ya. Dia amanahnya ke bapak saya, ke keluarganya. Iya. Nah, ketika dia jadi presiden, bapak mendengar tadi di waktu ya, saya waktu itu di Hong Kong. Apa yang terbayang saya, ini saya membayangkan repot ini kalau Gus jadi presiden. Saya tahu watak dia, orang yang tidak bisa didekti. Padahal dia didukung oleh sebuah koalisi. Dan poros tengah ya. Poros tengah. Nah, itu akan merepotkan ya, menurut saya akan repot dengan Gus Dur, akan bikin repot mereka, sehingga saya tidak khawatir hubungan dukungan mereka itu akan buyar kemudian. Bapak sudah memperkirakan nggak lama gitu ya. Jadi memang siap-siap di tengah jalan akan turun gitu ya. Nah, dan kali itu ketika dia minta jadi itu, ya saya bilang ya saya terima aja itu, karena ada orang Jawa bilang kita tega kalau orang itu sakit, tapi kita tidak tega kalau dia menikmati gitu. Ada ya kayaknya saya tidak tega kalau dia meninggalkan dia, menjauh dari dia pada saat dia memerlukan gitu, itu aja ya. Jadi motifnya persahabatan. Iya, persahabatan ya. Karena itu sudah mulai masalah. Sudah mulai kelihatan masalah. Ada soal masalah Bulog segala macam waktu sebelum masuk itu sudah mulai. Dan Bondan kan juga mengundurkan diri karena dituduh dia ikut terlibat, padahal saya tahu proses dia tidak. Tapi dia untuk menghindari kontroversi itu dia mundur. Lalu Bapak masuk dengan centang perenang gimana? Iya, itulah. Jadi saya ingin membantu bagaimana sebaiknya. Karena sebelum saya masuk itu memang di setnek itu sudah agak gelisah banyak orang di Jalan Veteran itu, karena akan ada perombakan, ada macam-macam gitu loh. Artinya gelisah karena gaya Gus Dur memimpin. Iya, gaya bukan dari juga gaya macam-macam orang-orang lain yang ingin mengambil kesempatan, saya rasa. Nah, sepanjang Gus Dur di istana, gayanya gimana Pak memimpin? Ya, saya kira kalau dilihat dari dalam ya. Iya. Ya memang dia sangat rileks, tidak protokoler sekali. Nah, setiap pagi, bahkan sebelum saya masuk ke Jalan Veteran itu, saya selalu diminta oleh dia tiap pagi datang untuk jalan-jalan. Ya, itu banyak orang bicara di situ ya. Sebelum Bapak jadi Mensesnek? Iya, itu sudah biasa. Jadi orang banyak datang dan itu terbuka, dan
Ya tentu macam-macam orang datang tuh dengan macam-macam, ada interest sendiri-sendiri sehingga kadang-kadang memberi informasi yang tidak benar menurut saya karena interest orang. Nah itu yang susah ngeceknya kan. Ya itu. Jadi dia menurut Bapak sebagai presiden Gus Dur kurang efektif bekerjanya. Ya itu karena dari segi pemerintahannya cukup efektif menurut saya. Jadi menteri-menterinya bekerja dan saya kira cukup baik ya, kabinetnya cukup bekerja dengan ya. Tetapi Gus Dur sendiri yang kadang-kadang statement-statementnya itu yang membuat di luar kerjanya para pembantunya. Dia jalan sendiri. Nah gitu ya itu ya mungkin dari segi itu saya kira. Apalagi dia mudah berkomunikasi, mudah berbicara. Nah waktu itu saya juga mikir ini memang susah karena kalau dia sudah tidak melihat ya, apalagi apa kita harus juga suruh dia tidak ngomong kan susah kasihan sekali ya. Sudah tidak melihat, tidak boleh ngomong lagi kan. Tapi ngomong kan tidak bisa dikontrol. Nah, karena informasi masuk telinga terus keluar dari mulutnya itu kan dekat sekali antara telinga dan mulut menurut saya jadi mudah. Iya. Tapi banyak yang kacau statementnya. Iya, kadang-kadang tidak terkontrol. Tercek ya, karena dia biasa bicara belak-belakan. Kadang-kadang juga karena dia tidak tahu siapa yang di hadapan dia, banyak orang. Itu kan kadang-kadang ada yang mungkin tidak hanya harus terbatas informasi, tapi bisa didengar oleh banyak orang yang dia nggak tahu siapa orang-orangnya kan. Nah, tapi memang itu gaya Gus Dur, walaupun dia melek dia akan ngomong ya gitu memang juga, ya kan? Itulah ya saya kira itu memang nggak bisa itu ya Gus Dur. Ya. Nah, hal yang paling mengesankan buat Bapak selama di istana bersama Gus Dur itu apa? Atau semuanya malah petaka di situ? Oh tidak, ya saya kira bahwa dia terbuka untuk tidak ada pembatasan orang untuk bertemu dia itu. Sehingga kadang-kadang orang bisa secara protokoler tuh harus ada prosedur, kadang-kadang dia tidak orang dicegah bertemu, artinya nanti waktu kapan orang bisa kirim telepon dia. Gus Dur saya mau ketemu, oh ya masuk ya sudah kan angkat tangan aja itu para pengawal itu kan. Jadi kacau tuh protokol. Iya memang itu saya kira. Memang Gus Dur itu ya itu menarik menurut saya. Jadi dia membuat kepresidenan itu sebuah betul-betul terbuka untuk rakyat gitu ya. Kayak zaman khalifah gitu. Iya, semacam itu saya kira. Ada momen mana orang bisa ketemu dengan bebas tanpa Nah, waktu Gus Dur berada di istana, dia merasa jadi presiden atau merasa jadi apa? Nggak jelas bagi saya. Ya dia merasa jadi presiden ya, tetapi bukan ya beda dengan orang-orang yang sadar bahwa kalau presiden harus beda dari biasa. Dia tidak, saya kira. Dia mengalir saja itu. Ya, presiden itu hanya nempel begitu aja kan begitu ya. Jadi juga nggak ngejar. Dia tetap dia. Gus Dur tetap Gus Dur gitu. Tapi jangan-jangan dia nggak merasa jadi presiden. Bisa jadi ya. Jadi mungkin dia tidak tidak terlalu menyadari hal-hal yang itu. Jadi, artinya jabatan presiden yang begitu dikejar-kejar orang tidak mengubah Gus Dur. Tidak mengubah. Gus Dur tetap Gus Dur. Dan saya kira ya itu saya setuju dengan apa yang banyak. Gus Dur lebih besar dari presiden. Nah, ketika dia mau lengser itu, dia berbicara dengan Bapak nggak? Oh tidak, karena saya sudah sebulan sebelum lengser itu saya sudah tidak di Siknik lagi.